Jadi kita sudah punya satu peluang sebenarnya ketika Indonesia terus dipublikasikan sebagai safest country saat ini kan, salah satu negara yang paling aman untuk dikunjungi. Aman, ya. Kira-kira apakah bisa berdampak seperti situasi COVID dulu ya? Saya rasa tidak seperti itu ya, karena kan itu sudah ditetapkan dan Bali itu menjadi salah satu provinsi yang sawahnya sudah ditetapkan tidak boleh dialihfungsikan menjadi tidak boleh dialihfungsikan. Kita bukan menciptakan Bali Selatan baru. Kita tetap kita tetap mendistribusikan mereka ke sana, tapi bukan menciptakan Bali Selatan baru. Dia harus tetap dengan keunikan dan kelebihannya tersendiri. Kalau Ibu pilih wisatawan yang berkualitas atau jumlah yang banyak? Wisatawan berkualitas. Wisatawan berkualitas ya? Iya, itu udah pasti. Karena Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tribuners, Semeton Tribun Bali, kembali lagi bersama saya, Koma Agus Ruspawan, dalam program Tribun Bali Podcast. Dan pada kesempatan kali ini, saya kedatangan tamu istimewa, tamu sangat-sangat spesial, Ibu Wakil Menteri Pariwisata, Ibu Nilu Puspa. Punapi gatru, Bu. Bece, punapi gatru, beli komang. Sehat. Ini baru mendarat di Bali? Baru mendarat, masih pakaian bandara. Luar biasa. Matur suksemo niki. Nggih, sami-sami. Meluangkan waktunya ke Tribun Bali untuk podcast ngobrol-ngobrol tentunya soal pariwisata ya. Nggih. Di mana Bali sebagai wajah pariwisata Indonesia, dengan berbagai permasalahannya, tantangannya, dan tentu strategi dari Kementerian Pariwisata nanti. Ya, kita ngobrol santai lah. Santai aja ya? Iya, saya ini agak gugup. Galak-galak wartawan senior, nanti saya diinvestigasi. Yang penting beli komang galak-galak. Enggak, santai aja. Ya Bu, saya pengen mau mulai dulu dari bagaimana sih Bu Wamen melihat kondisi pariwisata Bali saat ini di tengah situasi global dan domestik seperti sekarang ini. Ya, situasi Timur Tengah. Sekarang ya, yang lagi jadi Timur Tengah. Sekarang yang jadi sorotan memang situasi Timur Tengah ya, Beli Komang ya. Dan kita pantau terus memang ini. Tadi saya di airport ketemu dengan Pak GM Bandara Bali juga menanyakan hal yang sama. Sampai dengan saat ini maskapai yang dari Timur Tengah 3 ya, ada Qatar, terus kemudian Emirates, sama satu lagi apa? Ini kan memang masih sampai dengan saat ini belum bisa terbang ke Timur Tengah ya. Ada 5 pesawatnya dari 3 airlines ini belum bisa terbang begitu, dan sekitar 15.000 pax. Tapi mereka memilih mungkin reroute penerbangan yang tadinya hubnya di Timur Tengah, mungkin mereka memilih melalui Malaysia dan lain sebagainya untuk masuk ke Indonesia. Karena kalau tadi keterangan dari Pak GM, meskipun tadi ada tidak bisa terbang ini 5 maskapai ini, tapi kalau dilihat traffic di airport itu tidak terjadi penurunan traffic yang signifikan. Hanya 0, sekian % saja penurunan trafficnya. Kemungkinan reroute karena memang dilihat yang hub melalui Malaysia ini terjadi peningkatan gitu. Dan kita lihat ini mudah-mudahan memang ini hal yang baik, artinya traffic yang terjadi di bandara cukup terjaga gitu. Kita belum lihat ya, karena angka kunjungan di bulan Maret ini kan belum ada datanya ya, begitu Pak. Februari dan Maret belum ada data.
Nah, kalau kita bicara hub yang masuk ke Indonesia, memang kan ada beberapa ya. Malaysia memang masih yang tertinggi. Saya harus buka data begitu. Kalau kita lihat konektivitas kita itu 27% itu berasal dari Malaysia. Kemudian 18% Singapura, 5% itu Thailand, 3% Hong Kong. Nah, Timur Tengah itu memegang 11%. Artinya terbesar kita masih melalui Malaysia dan Singapura. Itu dan kita lihat kita cukup well connected dan seat capacity kita juga cukup terjaga, ada sekitar 26 juta seat capacity, dan kita harapkan ini membuat ada opsi-opsi alternatif lah untuk wisatawan mancanegara bisa masuk ke Indonesia. Artinya tidak selalu harus lewat Timur Tengah, masih ada opsi-opsi lain. Nah, biasanya wisatawan bisa tetap masuk ke Indonesia menggunakan misalnya SQ atau mungkin KLM atau Garuda Indonesia. Ada Garuda yang direct dari Amsterdam ke Jakarta begitu, dan apalagi kemarin ada informasi kalau Garuda akan menambah jumlah penerbangannya dari Amsterdam ke Indonesia. Nah, kita harapkan ini bisa tetap menjaga jumlah kunjungan kita ke Indonesia, utamanya ke Bali sebagai destinasi utama kita di Indonesia saat ini. Kita lihat juga kunjungan wisatawan ke Indonesia di Januari cukup terjaga ya, di angka 1 juta lebih. Secara year on year mengalami peningkatan dari tahun lalu, daripada tahun ini dibandingkan tahun lalu sekitar 1% ya. Kita harapkan ini bisa terus terjaga sampai dengan akhir tahun nanti, mudah-mudahan terus mengalami peningkatan. Apalagi sebentar lagi kan Ramadan, kita harapkan ada peningkatan jumlah kunjungan. Artinya secara data kunjungan mungkin belum terdata ya. Kalau yang sekarang ini kondisi Timur Tengah ini belum terdata ya, tapi kalau report dari airport Ngurah Rai yang tadi saya sampaikan, memang ada maskapai yang utamanya Timur Tengah punya, seperti Qatar Airways, kemudian Emirates itu tidak bisa terbang, stranded begitu, sekitar 15.000 pax untuk sekian hari ini dari tanggal 28. Tetapi kalau dilihat dari trafficnya itu penurunannya hanya 0,5%. Jadi menurut Pak GM, kemungkinan mereka reroute nih, tidak lewat Timur Tengah nih, kemungkinan masuk lewat Malaysia, karena penurunannya tidak terlalu signifikan gitu, traffic yang terjadi di bandara. Tapi data realnya tentu kita akan nunggu nanti kalau sudah ada. Gitu sih. Kalau kita lihat kan kunjungan wisatawan dari Timur Tengah di 2025, ya angkanya lumayan ya. Iya, betul. Itu di 2025 berkisar 852.000 kunjungan ya, dari 13 negara termasuk Arab Saudi yang besar itu dan Yordania. Nah, tentu kita berharap nanti ini tidak berkepanjangan gitu. Ya, kita harap, makanya kita akan pantau terus dan kita koordinasi terus juga ya dengan dengan Kemlu terkait dengan situasi ini, termasuk juga dengan UNWTO ya, UN Tourism sebagai badan pariwisata dunia untuk melihat nanti perkembangannya. Nah, yang paling penting adalah dalam situasi seperti ini kita tentu harus berpikir strateginya apa nih gitu. Bu Menteri sudah memberikan arahan kepada kami, memang strategi kita tentu harus memikirkan pasar-pasar yang short haul. Jadi kalau yang long haulnya mungkin banyak Amerika, Eropa, mereka akan hubnya itu di Timur Tengah yang tadi 11%, meskipun angkanya memang kalau lebih tingginya sih masih Malaysia sama Singapura ya untuk long haulnya, 11% lewat Timur Tengah ini. Ya sekarang kita coba deh pasarnya kita gedein di yang short haul seperti Asia, Pasifik, ya seperti misalnya Korea, Jepang, negara-negara di Asia, kemudian Australia seperti itu yang mereka tidak perlu transit ke Timur Tengah begitu. Artinya bisa lewat dari udaranya Timur Tengah gitu ya. Tidak perlu lewat udara sana. Itu yang saat ini arahan dari Bu Menteri adalah kita fokuskan sekarang ini pasar di Asia dan Pasifik gitu. Itu salah satu strategi. Itu ada salah satu strategi. Jadi langsung change marketnya dulu gitu di tengah situasi seperti ini. Sambil kita pantau terus nih gitu. Ya kalau dari pelaku pariwisata di Bali sendiri sudah mulai ada
agak keluhan-keluhan gitu. Ya, kita sudah mulai terima ada cancel gitu kan. Kita sudah terima laporan terkait dengan okupansi, misalnya saya sudah dapat WA juga ya dari Ketua GIPI Bali begitu terkait dengan kondisi saat ini di terkait Bali. dengan di Bali ya. Misalnya saja ada informasi kalau data untuk industri 52% hotel itu berada pada okupansi 41-69% itu di Badung. 36% hotel di okupansi 70-80%. Kemudian kalau Gianyar 53% hotel itu okupansinya di angka 41-69%. 23,1% okupansi hotel berada di 70 hingga 80%. Sebenarnya kalau kita lihat ya cukup stabil begitu. Kategorinya masih ada di menengah tinggi begitu ya. Tentu kita berharapnya sekali lagi tidak terlalu tinggi cancellation yang terjadi. Kita berharap ini akan bisa terus terjaga. Nah, sekarang kita koordinasi terus dengan teman-teman di swasta, artinya di teman-teman TATO, teman-teman yang di industri, bagaimana agar kita change market kita nih supaya bisa kita switch marketnya begitu supaya dampak di Timur Tengah ini tidak terlalu besar dampaknya kepada sektor pariwisata kita di sini. Karena teman-teman di transportasi menyampaikan hampir 70% yang cancel gitu. Juga teman-teman yang dari PRI, Asosiasi Villa itu artinya sejauh ini angkanya lumayan gitu kan. Yang nanti dengan strategi yang dilakukan oleh Kemenpar itu bisa terlalu berdampak besar gitu ya. Jadi memang kita harus dalam situasi seperti ini sebagai bisnis ya. Ini kan sektor bisnis begitu. Kemampuan kita untuk cepat berpikir, cepat beralih itu penting sekali. Cepat berubah. Jadi, harus cepat berubah. Namanya dunia bisnis, kita harus cepat menyesuaikan diri dengan pasar. Kita diam menerima atau kita cepat untuk mengalihkan. Nah, ini arahan dari Bu Menteri sudah sangat jelas sekali. Harus kita switch marketnya segera gitu. Nanti bisa juga menjadi ini Bu, salah satu berkah gitu. Banyak wisatawan justru yang ke Bali atau ke Indonesia karena dianggap aman. Nah, jadi kita sudah punya satu peluang sebenarnya ketika Indonesia terus dipublikasikan sebagai safest country saat ini kan salah satu negara yang paling aman untuk dikunjungi. Jadi saya pikir itu satu kekuatan dan satu peluang kita. Indonesia adalah best option begitu yang dipunyai untuk bisa dikunjungin. Tapi ini juga ada tantangannya, jangan sampai nanti berbondong-bondong orang datang. Jangan sampai kayak dulu lagi Bu ya. Seperti itu. Jadi selalu ada peluang, tapi juga selalu ada tantangan, harus kita jaga sama-sama hal ini gitu. Tentu kita masih menunggu situasi dan kondisi yang di Timur Tengah ini ya. Sambil pantau terus situasinya sampai dengan saat ini gitu. Kira-kira apakah bisa berdampak seperti situasi COVID dulu ya? Saya rasa tidak seperti itu ya. Karena kan meskipun tadi saya sampaikan ya di awal bahwa kalau kita bicara hub kita, Malaysia kan masih memegang tertinggi 27%. Singapura memegang hub 8%. Masih ada Hong Kong, kemudian juga masih ada Thailand yang memegang 5%, 3%. Timur Tengah memegang 11% dan masih ada opsi bagi wisatawan untuk reroute, mengubah hub mereka ke menggunakan Malaysia atau Singapura begitu. Artinya tidak terlalu. Kalaupun misalnya mereka tidak jadi perjalanan, kita masih punya pasar Asia yang cukup besar. Negara-negara Asia cukup besar. Dan kalau kita lihat 2025 kunjungan tertinggi kita itu masih dikuasai oleh negara-negara yang ada di Asia, seperti Malaysia, kemudian India, Australia yang posisi kedua. Jadi top 5 kita itu masih ada di negara-negara di Asia. Jadi jadi kita cukup inilah, dan kita lihat juga negara seperti Timor Leste meskipun spendingnya under 10 juta tapi di atas 5 juta, tapi under 10 juta, tapi mereka growth-nya cukup bagus gitu. Jadi artinya kita lihat bahwa kita punya kekuatan di negara-negara Asia dengan produk wisata kita yang cukup variatif gitu. Saya pikir kita cukup aman, cukup stabil, kita cukup optimis bahwa perang di Timur Tengah ini
kita masih akan cukup stabil untuk mendapatkan wisatawan untuk datang ke mudah-mudahan Indonesia. Penjelasan Bu Wamen bisa membangkitkan optimisme. Kita harus pelaku pariwisata di Bali. Kita harus tetap optimis gitu. Karena sudah mulai agak was-was dari. Yang penting kita sama-sama, jangan sendirian. Betul. Jadi Kemenpar kan nggak bisa sendirian. Kita harus promosi bareng-bareng. Kita juga harus kerja bareng-bareng. Teman-teman juga di industri harus mau ikut sama-sama. Ayo kita mulai gencarkan pemasaran kita di kawasan Asia dan Pasifik ini untuk kita narikin wisatawan Asia Pasifik untuk datang ke Indonesia. Top 5 itu ya tapannya ya? Iya, betul itu. Nah, kalau bicara target kunjungan di 2026 seperti apa Bu Wamen? Kalau khusus Bali kan di tahun 2025 kemarin ada peningkatan itu mencapai angka 7 juta ya. Cuma di domestik ya agak menurun sedikit ya. Kira-kira di tahun 2026 seperti apa? Kalau kita kan bicaranya global ya, Indonesia pada umumnya. Kalau Indonesia tahun 2025 itu kan sudah ditetapkan, jadi target kita ini sudah ditetapkan dalam RPJMN. 2025 kemarin target kami adalah 14 hingga 15 juta kunjungan wisatawan mancanegara, 1,08 miliar perjalanan wisatawan Nusantara. Nah, syukurnya kemarin kita melampaui target 15,4 juta kunjungan wisatawan mancanegara, 1,2 miliar perjalanan wisatawan Nusantara. 2026 targetnya naik 14%, yaitu 16 juta sampai 17,6 juta. Ini memang challenging di tengah tiba-tiba saja ada sesuatu ada perang gitu di Timur Tengah, situasi geopolitik Timur Tengah yang memanas saat ini memang menjadi tantangan, tapi sekali lagi kita kan nggak boleh pesimis ya. Strategi harus berubah, kemudian kita juga harus mulai menguatkan strategi pasar kita dan bergandengan tangan lebih erat lagi dengan teman-teman swasta untuk bisa reach target kita yang naiknya cukup tinggi di 14%, yaitu 17,6 juta kunjungan ini. Dan sekali lagi sebarannya sekali lagi kan kalau kita bicara sebaran masih 3 pintu masuk utama. Bali itu di 45%, kemudian disusul oleh Jakarta, kemudian dilanjutkan oleh Kepulauan Riau dan pintu-pintu masuk yang lain. Nah, kita harapkan 3 pintu masuk ini masih bisa terus kuat sebagai pintu masuk utama untuk ke Indonesia oleh wisatawan mancanegara, dan sebarannya kita juga masih upayakan agar 10 DPP yang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu tetap menjadi sebaran wisatawan yang cukup tinggi ya, yaitu ada Raja Ampat, kemudian Labuan Bajo, kemudian Mandalika, Lombok, Mandalika, kemudian juga Bromo, Tengger, Semeru, Jawa Timur, Prambanan, Borobudur, Yogyakarta, kemudian juga ada di Morotai, Wakatobi, Manado, terus termasuk juga ada di Belitung, Danau Toba, Kepulauan Riau, Jakarta, dan Bali. Itu yang kita harapkan sebaran wisatawan tetap terjaga di destinasi-destinasi tersebut gitu. Nah, sekarang ini yang tadi disampaikan juga di tengah situasi Timur Tengah, tentu gimana caranya kita memperkuat pasar kita untuk pasar Asia dan Pasifik gitu. Asia dan Australia dan negara-negara yang ada di wilayah ini gitu. Nah, kalau bicara khusus lebih ke Bali ini kan, Bali sebagai wajah pariwisatanya Indonesia. Kira-kira apa sih tantangan bagi Kemenpar ini kayaknya tetap menjaga Bali, pesonanya Bali gitu. Media lebih tahu tantangannya Bali. Apalagi Beli Komang yang ya kita lah sebagai orang Bali lah ya. Beli Komang nih sebagai media Tribun Bali, dan saya mantau terus teman-teman media di Bali. Saya pikir kita semua sudah tahu apa yang jadi tantangan di Bali sampai dengan saat ini ya. Persoalan kemacetan, kemudian banjir, dan sampah, alih fungsi lahan. Ini kan masih jadi tantangan yang saya pikir ini harus diselesaikan gitu. Tapi kita tidak bisa
hanya mengandalkan rely on pemerintah daerah saja ya, nggak bisa dikerjakan sendirian, harus sama-sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai dengan kepala desa, bendesa, tokoh adat, semuanya harus terlibat, termasuk masyarakatnya harus betul-betul terlibat kalau kita mau beresin masalah-masalah ini, gitu. Kita Presiden kemarin sudah menyampaikan dan menugaskan dan antara bagaimana agar ada pembangkit listrik yang waste to energy dilakukan di Bali. Prioritas kan ada 10 daerah prioritas, tapi super prioritasnya dulu ada 3, yaitu ada Bali salah satunya gitu. Nah ini tentu adalah langkah yang baik, tapi kan ini takes time. Nah bagaimana kita membereskan dulu yang hal mendasar masalah sampah ini di level pemerintah daerah tingkat 2, karena kalau kita bicara menurut aturan dalam undang-undang tentu masalah sampah ini sebenarnya ada di level pemerintah daerah tingkat 2 gitu ya. Nah, saya pikir ini adalah hal mendasar karena ini bukan hanya urusan bukan hanya dampaknya kepada pariwisata, tapi ini kebutuhan dasar masyarakat sebenarnya gitu. Betul. Jadi tentu kita harus dorong sama-sama dari sisi pariwisata. Kami mendorong teman-teman industri hotel, restoran yang menjadi kewenangan pariwisata. Saya sebulan yang lalu ya, itu sudah bertemu dengan Pak Coace ya di industri hotel. Kita bicara, kami semua sepakat bahwa masalah sampah kita harus perangi bersama-sama dari industri hotel, industri restoran, bagaimana kita membereskan di hulunya. Kami sebagai di hotel dan restoran sebagai produsen sampah juga gitu. Kita komitmen bahwa masalah sampah ini harus kita perangi sama-sama. Tapi juga di hilirnya tentu saja ya di tingkat pengelolaan itu bagaimana juga kita bereskan. Dan ini kan juga dampaknya nanti ke banjir juga, ya kan? Karena ketika sampah tidak terurus, masuk ke sungai, masuk ke ini, sungainya tidak terurus juga, itulah yang bikin terjadinya banjir. Banjir terjadi, pemberitaan di mana-mana, efeknya orang jadi nggak percaya lagi dengan Bali. Dan nggak percaya, orang nggak mau datang. Banjirnya terjadi di titik-titik wisata, begitu kan? Akhirnya orang tidak percaya lagi dengan Bali, pas tidak percaya dengan Bali, orang nggak mau datang. Nggak mau datang, yang terdampak adalah masyarakatnya sendiri gitu loh, karena akhirnya masyarakat tidak tidak mendapatkan dampak ekonominya, karena kan multiplier efek dari sektor pariwisata itu kan besar sekali kan. Ini yang sebenarnya kita jaga. Terus kemudian alih fungsi lahan, Presiden sudah menetapkan ya ada yang disebut dengan selamanya akan menjadi sawah. Itu sudah ditetapkan, dan Bali itu menjadi salah satu provinsi yang sawahnya sudah ditetapkan tidak boleh dialihfungsikan menjadi tidak boleh dialihfungsikan. Dan kalau saya tidak salah gubernur juga sudah melakukan penetapan, ada perdanya juga. Artinya ini sudah ada aturannya, kebijakannya sudah ada, maka kita harapkan masyarakatnya juga komit untuk ayo sama-sama dijaga agar tidak ada alih fungsi lahan ini lagi. Ini penting sekali karena ketika alih fungsi lahan itu terjadi, ya kita tahu ini kita akan berdampak kepada kurangnya pasokan air, kemudian daya serap air itu berkurang, banjir juga ujung-ujungnya. Kira-kira di Kementerian Pariwisata nanti ada wacana untuk moratorium akomodasi kayak hotel, villa gitu. Satu isu yang juga sangat serius juga di Bali ya, Beli ya, adalah villa-villa yang tidak berizin. Nah, ini yang sudah kita beresin dari sejak tahun lalu. Jadi sejak tahun lalu Bu Menteri itu sudah memerintahkan, kita sudah kolaborasi dengan pemerintah Bali juga agar hotel-hotel atau villa-villa yang tidak berizin ini untuk mereka comply, mengurus izinnya, sehingga mereka punya izin, ada NIB-nya. Itu kita bukan hanya karena masalah pajak atau pendapatan daerah saja, tapi di dalamnya kan soal keselamatan, keamanan wisatawan. Kita sudah lakukan sejak tahun lalu dan masih berlanjut sampai dengan tahun lalu. Kami juga mengajak teman-teman tour operator dan juga TATO ya, online travel agent, OTA itu untuk
ayo merchant mereka yang ada itu harus berizin. Kalau tidak berizin jangan dong diterima. Itu kan sama saja dengan menjual barang ilegal seperti itu. Ini masih terus kita lakukan sampai dengan saat ini. Karena itu menjadi salah satu keluhan dari teman-teman pelaku pariwisata. Nah, itu ketika kunjungan naik tapi okupansi rendah. Karena kan tidak fair juga kepada teman-teman hotel yang mereka sudah bayar pajak dan sebagainya. Kemudian ada yang tidak membayar pajak. Ini kan tidak fair. Sehingga ini yang kita bereskan sejak tahun lalu dan kita harapkan dengan seperti ini akan lebih fair lagi nantinya bisnis yang ada di Bali itu berjalan dengan baik. Dan jangan sampai orang bikin villa untuk dijual, tapi di situ mereka ngurus izinnya bikin rumah pribadi, itu kan berbeda peruntukannya kan. Nah, tentu hal-hal seperti ini kita bereskan, mudah-mudahan dengan kita perbaiki hal-hal yang mendasar seperti ini, industri yang ada di Bali akan lebih sehat lagi dan dampaknya kepada masyarakat akan lebih baik lagi seperti itu. Ada banyak villa juga yang pemiliknya orang asing. Nah, itu termasuk juga di dalamnya. Termasuk juga kita sudah meminta juga kepada online travel agent agar kalau nanti mereka tidak berizin atau mereka tidak juga mengurus izin, ini mereka tidak kita berikan, tidak langsung kita tutup. Jadi misalnya mereka tidak mengurus nih, tidak kita tutup, tapi kita berikan surat peringatan. Surat peringatan ya. Nah, kita berikan batas memang sampai tanggal 31 Maret ini. Jadi kalau villa-villa ini kita berikan batas sampai 31 Maret ini, nanti akan kita berikan surat peringatan kepada villa-villa yang tidak berizin ini. Jadi salah satu sikap tegas ini ya, harus tegas memang ya. Harus tegas. Karena ini merusak. Ini sudah lama soalnya, dan ini bukan aturan baru. Ini aturan lama gitu. Hanya saja baru dirasakan karena kita baru tegas saja. Gitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa memecahkan masalah. Iya, pelan-pelan kita memang harus bereskan kan gitu di tengah banyak masalah yang ada. Tapi yang paling penting adalah kita semuanya harus punya rasa memiliki terhadap Bali, gitu. Kalau kita punya rasa memiliki semuanya terhadap Bali, kita akan jaga ini sama-sama, gitu sebenarnya. Soal kemacetan juga bukan masih. Nah, ini tentu kita terus, saya komunikasi terus dengan Pak Gubernur Bali. Tentu komunikasi dengan masalah kemacetan ini kan tidak single factor ya, tentu ada banyak faktor ya, termasuk juga konektivitas, karena kan kita bicara sekarang ini sebaran turis itu kan juga masih jadi isu ya. Bali Utara, Bali Selatan masih ada ketimpangan karena masalah konektivitas dan sebagainya. Kalau kita bicara kemacetan, di dalamnya kan ada masalah jumlah kendaraan naik, tapi jalan kita kan masih seperti itu, atau fasilitas transportasi kita masih seperti itu saja, dan itu kan nggak bisa selesaikan sendiri. Kita dorong terus agar kolaborasi dan komunikasi dengan Kementerian PU, Kementerian Perhubungan untuk dilakukan terus, bagaimana kita bisa memecahkan masalah kemacetan yang ada di Bali ini. Karena sekali lagi ini nggak single factor masalahnya, ini banyak. Dan yang perlu juga dilakukan adalah memecah over concentrated yang ada di selatan ini. Karena kan salah satunya juga itu, sebarannya mesti kita lakukan. Kalau tidak, ketika konsentrasi wisatawan terpusat di sini saja, pasti kemacetan itu akan terjadi di situ. Tapi kalau kita mampu menyebarkan wisatawan ke wilayah-wilayah lain, tentu tidak akan terjadi kemacetan pada satu wilayah saja. Mungkin ada strategi yang sudah disiapkan Kemenpar untuk pemerataan. Nah, kita dari tahun lalu sudah selalu kampanyekan 3B, Banyuwangi, Bali Barat, Bali Utara. Itu dari sisi promosi yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata. Kemudian kita juga mendorong bagaimana aksesibilitas dari Bali Selatan ke Bali Utara ya. Kan kita lihat ya, PU kan sudah lakukan juga bagaimana pelebaran jalan, sehingga kalau kita ke Bali Utara, saya kalau pulang kampung akses dari sini ke sana udah tidak terlalu jauh ya, jalanan sudah lebih lebar, lebih cepat juga. Sebenarnya itu upaya-upaya yang kita harapkan bisa membuat orang tidak merasa jauh lagi nih kalau mau berwisata ke Bali Selatan dan Bali Utara. Bali Utara sekarang sudah
sudah rame nih, sudah rame. orang sudah sangat aware dengan Bali Utara, Bali Barat juga sudah sangat aware sekali sekarang gitu. Nah, kita harapkan Bali Timur juga, Bu. Bali Timur juga kan, Karangasem dan sekitarnya itu sudah sangat aware juga. Nah, kita harapkan dengan cara-cara seperti itu wisatawan bisa tersebar. Tapi yang paling penting adalah saya selalu katakan gini, kita bukan menciptakan Bali Selatan baru. Kita tetap Bali Utara, kita tetap mendistribusikan mereka ke sana, tapi bukan menciptakan Bali Selatan baru. Dia harus tetap dengan keunikan dan kelebihannya tersendiri. Betul. Bali Utara dengan kekayaannya sendiri, dengan daya tariknya sendiri, dengan kelebihannya sendiri. Bali Barat juga, begitu juga dengan Bali Timur. Bali Selatan dengan kelebihan sendiri. Jadi jangan menciptakan meng-copy paste apa yang ada di sini, karena kalau tidak kita hanya akan menciptakan hal yang sama saja gitu kan. Kita tidak mencari keseragaman. Pemerataan itu tidak sama dengan penyeragaman gitu. Pemerataan tapi dengan hal yang berbeda. Betul. Gitu ya. Maka sekarang juga kita menguatkan desa-desa wisata. Jadi ke depannya Bli, tren wisatawan itu mereka lebih mencari yang less crowd. Betul. Artinya mereka tidak mencari lagi yang rame, macet. Mereka nggak mencari seperti suasana pedesaan yang mereka cari. Mereka mencari yang less crowd, yang lebih otentik, lebih nature-nya lebih terjaga, yang kemudian lingkungan sosial dan masyarakatnya masih terjaga, budayanya masih otentik. Itu yang mereka cari, wisatawan cari. Dan nah, itu semua kelebihan kita kan ya. Itu kelebihan kita. Nilai jual kita. Itu yang dimiliki, nilai jual yang dimiliki oleh desa-desa wisata kita gitu, desa-desa kita. Sehingga saya selalu katakan ke teman-teman desa, jangan berpikir untuk menjadi desa wisata artinya membangun villa, artinya bikin bangunan dan sebagainya. Tidak, jaga apa yang kita miliki. Karena itu kekuatan kedepannya. Orang akan nyari itu, orang nggak nyari lagi yang bangunan megah, villa, hotel berbintang, dan lain sebagainya. Nggak nyari lagi yang seperti itu. Nanti kalau kita bangun itu, 10 tahun lagi orang nggak nyari itu lagi, ditinggalkan. Akhirnya orang pergi lagi ke tempat yang lain, sayang gitu kan. Jadi saya katakan desa wisata harus kita kuatkan dan harus kita sokong, harus kita dukung agar mereka mau dan kuat untuk mempertahankan keaslian budaya, alam, dan lingkungan mereka sendiri, seperti itu. Tentu kita nanti arahnya menuju quality tourism ya Bu. Quality tourism, karena kedepannya memang kalau saya ditanyakan apa sih tujuan pariwisata kita ke depan, sudah jelas quality dan sustainability. Hanya dua itu saja. Kita tidak bicara lagi jumlah kunjungan, tidak, tapi bagaimana quality of experience yang dirasakan oleh wisatawan. Percuma kita kunjungan kita banyak, tapi mereka mengeluhkan kemacetan di sana sini, sampah di mana-mana kan tidak ada. Tapi ketika mereka datang, tapi mereka merasakan kenyamanan karena wisatawan sekarang mencari healing. Mereka kalau berwisata itu mencari apa sih namanya way of life. Jadi pencarian atas ini diri mereka lah gitu. Jadi jati diri ya seperti itulah kurang lebih. Sekarang tuh berwisata tuh kalau dulu kan menghibur ya, hiburan dan sebagainya. Sekarang justru lebih kepada ketenangan gitu, sehingga quality of experience itu harus kita jaga pada wisatawan-wisatawan kita gitu. Jadi terakhir Bu, kalau Ibu pilih wisatawan yang berkualitas atau jumlah yang banyak? Wisatawan berkualitas. Wisatawan berkualitas ya? Iya, itu udah pasti. Karena kenapa? Wisatawan yang berkualitas, kalau mereka datang, quality of turis yang berkualitas yang datang itu, mereka pasti akan spendingnya berkualitas. Mereka pasti orang-orang yang akan menjaga alam budaya kita dengan baik. Mereka adalah orang-orang yang akan menghargai masyarakat lokal kita. Mereka pasti akan membawa dampak yang positif pada lingkungan kita, dan kita butuh itu. Karena apa? Karena arahnya kita adalah bagaimana agar pariwisata kita itu bisa berkelanjutan. Ketika wisatawan yang datang itu adalah wisatawan berkualitas, sudah pasti pariwisata kita juga akan berkelanjutan. Dampaknya kepada masyarakat secara ekonomi dan sosial
itu pasti akan berkelanjutan. Tapi kalau kita hanya mengejar kuantiti saja, jumlah kunjungan saja, dan yang datang itu tidak berkualitas, pariwisata kita tidak akan berkelanjutan. Kita hanya akan terdegradasi dari segala sisi, baik itu alam, lingkungan, sosial, kita akan terdegradasi gitu. Jadi saya selalu katakan kita tidak hanya mengejar jumlah kunjungan, tetapi yang paling Meskipun penting targetnya besar ya Bu ya. betul. Gitu Beli Komang. Tribuners, teman-teman Tribun Bali. Oke. Setelah obrolan kami, sayang agak dengan waktu nih Bu ya. Sayang sekali. Nanti lagi kita Ya, berkunjung lagi ya, topik betul. yang lain lagi Ya, betul. Soalnya masih banyak yang perlu kami eksplor dan diskusikan. Tentu untuk pariwisata Bali ya, Betul. untuk teman-teman pelaku pariwisata Bali, dan itu kita berharap mereka tetap optimis ya. di tengah situasi Saya berharap juga teman-teman media juga support pariwisata ya. Selalu. Karena kadang tuh gini ya Beli Komang, pemberitaan itu kan juga menentukan persepsi publik ya. Pemberitaan-pemberitaan yang baik tentang Bali utamanya sebagai etalasenya Indonesia, etalase pariwisata Indonesia, itu menentukan bagaimana persepsi turis kepada Bali, kepada Indonesia. Jadi kalau Bali selalu saja negatif, tentu itu persepsi wisatawan akan negatif terus, sehingga akan menurunkan minat orang untuk datang ke Indonesia. Dampaknya apa ketika orang tidak berminat, jumlah kunjungan turun, sudah pasti hotel-hotel akan sepi, pengurangan karyawan akan terjadi, restoran juga akan sepi, UMKM tidak akan hidup karena tidak ada lagi yang cari souvenir, tidak ada lagi yang datang ke desa-desa wisata, tidak ada lagi yang ngopi, tidak ada lagi yang sewa kendaraan, multiplier itu akan langsung terputus gitu, multiplier efek itu, sehingga dan media adalah saya katakan apa ya, media itu adalah PR yang paling baik sekali. Jadi sangat butuh support dari teman-teman media untuk menjaga hal ini gitu. Saya selalu katakan kita butuh kritik dari teman-teman media, tapi kita juga butuh sokongan dari teman-teman media untuk tadi itu menjaga persepsi publik terhadap Bali utamanya sebagai destinasi utama Indonesia saat ini gitu. Ya, dan tentu kita berharap lewat podcast ini bisa menjadi salah satu bentuk sokong untuk dari media ya. Bagaimana menjaga pariwisata, citra pariwisata Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya, sehingga kunjungan ke Bali maupun Indonesia tetap terjaga. Iya. Saya kira itu. Terima kasih Beli Komang. Kapan-kapan ke desa wisata ya Beli Komang ya? Siap. Kalau saya dekat desa wisata Penglipuran. Oh, cocok udah itu. Sukses semua. Sukses semua Beli Komang. Rahayu. Rahayu. Baik Tribuners, demikian obrolan kami dengan Ibu Nilo Puspa. Mudah-mudahan lain kali kita bisa ngobrol lagi lebih panjang lebar terkait pariwisata Bali, dan akhir kata kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.